Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Ini adalah majelis yang ke-11 dari majelis pembacaan terhadap risalah atau kitab Husnudzon karya Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Nah, terakhir kita sudah sampai di hadis nomor berapa? Nomor 95 kalau nggak salah, 94. Nah, dalam sebagian nuskhah 95. Nah, bisanadil muttasil ila Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala fi kitabih Husnudzon billah. Haddatsana Abdullah qala dzakara Abu Ali Abdurrahman ibn Ziyad At-Ta'i qala akhbarana Hamdalah bin Yunus qadi Jarjaroya atau Jarjaroya nama kota qadi di Jarjaroya qala akhbarana Salih Al-Mirri an syaikhin min ahli al-Basrah annahu qala. Ini seorang syekh dari kota Basrah, ini rawi yang mubham majhul, dari diketahui. Annahu qala qila li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, bahwa ada seorang yang berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalifah ar-rabi'ah, ya, al-khalifah ar-rabi', khalifah yang keempat, radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, atau ada yang bercerita kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, innahuna rajulan qad khulit, bahwa di sini ada seorang lelaki yang qad khulit, kayak kerasukan setan begitu. Walam yakun bihalihi bas, dan kondisinya lagi tidak bagus, kondisi kesehatannya tidak baik. Fadhananna li'annahu aznaba dzamban yara fi nafsihi anna dzalika dzamba la yughfaru lah. Kami mengira atau kami berpikir dia seperti itu karena dia pernah melakukan suatu dosa, zamban, ya, melakukan suatu dosa yang dia berpikir, yakni dia meyakinkan dirinya bahwa dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dosa yang besar. Yang dia berpikir bahwa dosa ini saking besarnya tidak akan diampuni oleh Allah. Fasara ila ma nara, maka jadilah beliau atau jadilah orang itu seperti sekarang yang kami lihat, kayak kerasukan. Faqala alayya bih, maka Ali bin Abi Thalib berkata, alayya bih, bawa saya kepadanya. Fa'udkhila alaihi, maka beliau pun dibawa masuk menemui lelaki itu. Faqala isma' ma aqulu lak, ya, beliau berkata kepada lelaki yang sakit-sakitan ini, yang kayak kerasukan ini, dengarkan apa yang saya katakan, apa yang saya akan katakan kepadamu. Kata beliau, innal ladzi adraka minka aduwuka bikunutika min rahmatillah a'dhamu min dzambika alladzi adnabta. Ketahuilah, sesungguhnya keuntungan yang diperoleh oleh aduwuka, oleh musuhmu darimu, keuntungan yang diperoleh oleh musuhmu darimu dikarenakan sifat kunut, putus asanya kamu dari rahmat Allah, itu lebih besar dibandingkan dosa yang kamu lakukan tersebut.
Dosa yang kamu lakukan itu betul besar, dosa besar. Tapi ketika kamu putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, maka setan, yakni aduka, setan, musuhmu di sini maksudnya, setan itu mendapatkan hal yang lebih besar dibandingkan itu dari dirimu. Faqala ar-rajul ha fa'afaq. Maka lelaki itu spontan mengatakan ha. Ini seperti orang menguap, ya, fa'afaq. Kemudian dia kembali sadar, ya, sadar dari yang kayak kerasukan tadi. Nah, maka ini kita lihat bagaimana orang-orang yang ketika khaufnya kepada Allah terlalu besar, sangat besar sampai mematikan royanya, dia bisa menjadi terpuruk seperti ini, depresi kayak orang gila, ya, kerasukan, ngomong gak jelas. Dan ini termasuk penyakit-penyakit kejiwaan. Ya. Di antara penyebab seorang mengalami penyakit jiwa adalah ketika ketakutannya melebihi rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya, paranoid misalnya, ketakutan yang berlebih, ketakutan yang menghilangkan hal-hal yang pikiran-pikiran baik, pikiran-pikiran positif dari dirinya, sehingga dia menjadi, ya, orang, ya, kayak halu begitu, ya, yang suka berhalusinasi karena hatinya lagi sakit, dikuasai oleh rasa takut yang berlebih. Nah, orang ini takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya akan dosa-dosanya, ketakutannya sangat besar sekali, ya. Namun sampai mematikan rasa harapannya, rojaknya kepada Allah, dan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Nah, karena al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah gara-gara takut akan dosa, itu kabirah, dosa besar. Ya, dosa besar. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, keuntungan yang diperoleh oleh musuhmu, yakni iblis, keuntungan yang diperoleh olehnya dengan sikap kamu seperti itu lebih besar dibandingkan dosa itu sendiri. Ya, yani jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setan telah menang atau telah berhasil mengalahkan dirimu ketika engkau melakukan dosa tersebut. Dia berhasil menggodamu. Maka jangan engkau memberikan kepadanya keuntungan lebih besar lagi, jangan engkau memberikan kemenangan lebih besar lagi kepada setan dengan kamu putus asa dari ampunan Tuhanmu atas dosa tersebut. Kamu kalah di ronde yang pertama ketika engkau melakukan dosa, maka kalahkan setan di ronde berikutnya dengan cara apa? Berharap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rojakmu kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapuskan dosamu dan setan pun kalah, ya, pada akhirnya. Nah, maka ini anjuran husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan qunut min rahmatillah. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Salam bin Shabib qala akhbarana Al-Hasan bin Muhammad bin Ayun qala sami'tu Zuhair ibn Muawiyah yaqul sami'tu Aba Aibah Az-Zubaydi atau Az-Zabidi, afwan, sami'tu Aba Aibah Az-Zabidi rahimahullah yaqul. Kata Abu Aibah Az-Zabidi, khiftu nafsi wa rajautu rabbi azza wa jal. Saya takut kepada diriku sendiri. Saya takut kepada diriku sendiri. Kenapa? Karena diriku ini berbahaya. Diriku ini lebih senang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Sebagaimana ucapan Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, bangsawan di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam yang telah memfitnah Nabi Yusuf. Ketika dia sudah sadar taubat, dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Saya tidak menjamin diriku, ya, lepas dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwaku ini, ya, senang atau cenderung memerintahkan kepada yang buruk kecuali jiwa yang dirahmati oleh Tuhanku. Maka jiwa ini ketika diikuti maunya berbahaya. Maka khiftu nafsi, saya takut kepada diriku sendiri. Saya tidak bisa mempercayakan tubuhku kepada jiwaku. Saya tidak bisa percaya kepada jiwaku sendiri. Kalau diserahi apa maunya, ya, diikuti apa maunya, berbahaya. Tapi warajautu rabbi azza wajal, namun saya berharap kepada Tuhanku azza wajal agar memaafkanku. Fa ana uhibbu an ufariqa man akhafu ila man arju. Maka saya tidak ada masalah, saya senang-senang saja
untuk meninggalkan sesuatu yang saya takuti, yakni jiwaku, meninggal maksudnya. Saya berpisah dari jiwaku, ya. Berpisah dari diriku menuju kepada siapa yang saya berharap kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jiwa manusia, ya, jiwa manusia Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa dan penciptaannya lantas ditanamkan kepadanya potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat fujur, keburukan. Nah, maka jiwa ini punya potensi untuk berbuat kebaikan dan punya potensi berbuat buruk, walaupun asalnya kebanyakannya jiwa ini lebih cenderung untuk memerintahkan kepada hal yang buruk. Nah, maka kata beliau, saya tidak ada masalah, saya senang untuk meninggalkan apa yang saya takuti, yakni nafsi yang sering mendorong kepada keburukan menuju kepada Allah yang saya berharap kepadanya. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Abdullah bin Muhammad bin Ismail Al-Ma'mar atau Al-Mu'ammar. Al-Mu'ammar. Di sebagian nuskha Al-Mu'ri, ini kelihatannya tashif, salah tulis. Al-Mu'ammar. Qala lamma ihtadara Bishr bin Mansur As-Sulaimi rahimahullah. Tatkala Bishr bin Mansur ihtadara, telah hadir padanya kematian, yakni sudah sakratul maut. Dhahik, beliau tertawa. Bishr bin Mansur tertawa. Wa qala, seraya berkata, akhruju min baini dhahranai man akhafu fitnatah wa aqdumu ala man la asyukku fi rahmatih. Saya beranjak meninggalkan orang-orang yang saya khawatirkan fitnahnya, yakni manusia. Nah, saya pergi keluar dari, ya, sekitar orang-orang yang akhafu fitnatah, orang-orang yang saya khawatirkan fitnahnya, ini manusia. Saya akan pergi meninggalkan manusia. Ya, karena manusia, diantara konsekuensi berbaur dan bersosialisasi dengan manusia, konsekuensinya akan ada fitnah. Tidak mungkin tidak itu. Ya. Apapun hubungan antara dua orang, itu tidak akan mungkin tidak ada masalah. Maka berbaur dengan manusia, siapapun orangnya, bahkan sedekat apapun dia dengan orang tersebut, akan ada fitnah di antara keduanya. Yani akan ada hal-hal yang merenggangkan di antara keduanya. Nah, kemudian dan saya berjalan menuju siapa, yakni kepada Allah, la asyukku fi rahmati, yang aku tidak ragukan kasih sayangnya. Wa akhbarani an Abdillahi annahu qala, dan Ibnu Abi Dunya mengabarkan kepada aku dari Abdullah, yakni gurunya tadi, Abdullah bin Muhammad bin Ismail Al-Mu'ammar. Ya. Kata Abdullah Al-Mu'ammar, qila lahu awsi lidainik. Ya. Bahwa Abdullah Al-Mu'ammar tadi ketika dia mau meninggal, ada yang berkata kepadanya, awsi lidainik. Berwasiatlah masalah hutangmu, tentang hutangmu. Kamu punya hutang, ya berikan wasiat. Kamu punya harta dan seterusnya. Faqala ana arju rabbi li dzambi la arjuhu lidaini. Saya berharap kepada Tuhanku agar mengampuni dosa-dosaku. La arjuhu lidaini. Ya. Aku tidak berharap dia melunasi hutang-hutangku. Al-Dhahir di sini, beliau miskin, tidak punya tidak punya harta untuk membayar hutangnya ketika meninggal. Nah, nampaknya seperti itu. Sehingga mungkin diberikan wasiat, yakni kamu berikan pesan-pesan untuk keluarga-keluargamu, untuk kerabat terdekatmu, siapa yang akan membayar hutangmu. Nah, maka beliau lebih mengkhawatirkan dosa-dosanya dibandingkan hutangnya. Kata beliau, ana arju rabbi li dzambi la arjuhu lidaini. Qala falamma mata qada anhu dainuhu ba'du ikhwani. Ya, maka tatkala beliau meninggal, sebagian saudaranya ada yang membayarkan hutangnya. Baik. Maka di sini ketika seorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunianya, maka Allah taala akan memberikan kecukupan padanya untuk dunia dan akhiratnya. Tapi ketika seorang berharap kepada manusia, ya, maka terkadang dia mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia, tapi tidak mendapatkan dari akhirat,
dan kebanyakannya dia tidak mendapatkan dari manusia apa yang diharapkan. Nah, maka ketika seorang berharap kepada manusia tentang sesuatu, kadang dia dapatkan, lebih sering dia tidak dapatkan harapannya. Kalaupun dia dapatkan, tidak seutuhnya harapan dia dari manusia tersebut. Nah, tapi kalau dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan urusan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi padanya urusan dunianya. Ketika Bishr atau ketika Bishr bin Mansur As-Sulaimi rahimahullah berharap kepada Allah masalah akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada sebagian saudaranya untuk membayarkan hutang-hutangnya. Nah, maka ini tidak menunjukkan bahwa seorang tidak peduli dengan hutangnya, tapi al-zahir tentunya beliau sudah semaksimal mungkin sampai beliau meninggal, qadarullah tidak punya harta untuk melunasi hutang-hutangnya, dan beliau sudah berusaha. Beliau sudah berusaha. Sehingga beliau menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala dengan rahmatnya memberikan menggerakkan hati salah seorang sahabatnya atau saudaranya untuk membayarkan hutang-hutangnya. Maka siapa yang bergantung kepada Allah mengenai urusan akhiratnya, maka Allah akan memberikan kepadanya kecukupan untuk akhirat dan dunianya. Bihi qala haddatsana Abdullah qala ansyadani Ahmad ibn al-Abbas An-Namri rahimahullahu taala. Kata Ibnu Abi Dunya, Ahmad ibn al-Abbas An-Namri atau An-Namari, An-Namri, zahirnya An-Namri, pernah melantunkan bait syair kepadaku. Katanya, wa inni la arjullaha hatta ka'annani ladayya la husnul dhanni mallahu sani'u. Inni la arjullaha hatta ka'annani ladayya la husnul dhanni mallahu sani'u. Sungguh saya betul-betul berharap kepada Allah sampai seakan-akan di depan saya ini sampai ladayya di sisi saya betul-betul ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mallahu sani'u, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa yang sesuai dengan apa yang saya sangkakan kepadanya. Maka hendaknya seorang roja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan berbuat apa yang sesuai dengan husnuzonnya kepadanya. Sudah berlalu maknanya. Bihi qala haddatsana Abdullah annahu qala dzakara Ubaidullah bin Muhammad ibn al-Qasim annahu qala akhbarna Abu Sama an Mu'tamir an Ibni Aun. Ini sudah berlalu Ibnu Aun. Abdullah bin Aun annahu qala ma ra'aitu ahadan kana a'dhama raja'an li hadhihi al-ummah min Muhammad ibn Sirin wala ashadda khaufan ala nafsihi minhu. Kata Ibnu Aun, muridnya Ibnu Sirin, saya belum pernah melihat orang yang paling besar harapannya tentang umat Nabi Muhammad, yakni orang-orang Islam, kaum muslimin secara umum, lebih optimis tentang nasib mereka dibandingkan Muhammad bin Sirin. Dan saya juga tidak pernah melihat orang yang paling khawatir tentang dirinya, tentang dirinya sendiri dibandingkan Muhammad bin Sirin. Ini sudah berlalu maknanya bahwa Ibnu Sirin, kalau beliau menilai atau memandang kaum muslimin secara umum, maka optimis bagaimanapun kondisinya kaum muslimin ketika itu, ada yang bergelimang dengan dosa dan seterusnya, maka beliau optimis terhadap nasibnya umat Muhammad, bahwa mereka akan mendapatkan rahmat Allah pada hari kiamat. Tapi ketika memandang kepada diri sendiri, beliau mengkhawatirkan dosa-dosanya. Ini sudah berlalu riwayatnya. Kemudian hadis yang ke-100, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Muhammad ibn Abbad al-Makki an Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad al-Hilali al-Makki, imamnya kota Mekah. Berpasangan dengan Imam Malik di kota Madinah. Kata sebagian ulama, laula, kalau tidak salah ini ucapan Imam Syafi'i dan juga ucapan Abdullah bin Wahab Al-Misri, muridnya Imam Malik. Dikatakan laula Sufyan fi Makkah wa Malik fi Madinah la dhahaba ilmul Hijaz. Seandainya bukan Sufyan di Mekah dan Malik di Madinah, maka akan hilang ilmu dari kota Hijaz, yakni Al-Haramain. Kata Sufyan ibn Uyainah, shalla Muhammad ibn al-Munkadir ala rajulin min ahli al-Madinah.
Muhammad ibn al-Munkadir, seorang tabi'i yang mulia, sering meriwayatkan atau banyak meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah. Muhammad ibn al-Munkadir shalla ala. Kalau dikatakan shalla ala artinya menyolati jenazahnya rajulun min ahli Madinah. Kalau shalla ala yakni menyolati. Kalau shalla bi pakai ba artinya dia salat mengimami, menjadi imam. Nah, Ibn al-Munkadir rahimahullah salat menyolati jenazah seorang dari penduduk kota Madinah, wa kana ya'muru bisyarr. Wa kana ya'muru bisyarr atau wa kana ya'muru bisyarr. Ya. Dalam sebagian nuskha wa kana yu'manu bisyarr. Ya, intinya maknanya orang ini yang meninggal ini senang atau sering melakukan hal-hal yang syarr, yang buruk. Ya. Sering melakukan hal-hal yang buruk. Ini bukan orang taat lah. Kemudian Muhammad ibn al-Munkadir menyolati jenazahnya. Waqal, dan beliau berkata, inni la astahyi minallahi ay ya'lama min qalbi anni dhanantu anna rahmatahu ajazat anhu. Saya sungguh malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya malu kepada Allah kalau dia mengetahui dalam hatiku ada perasaan bahwa rahmat Allah tidak bisa menjangkau pelaku maksiat yang saya solati ini. Nah, lihat ya. Betapa indahnya perasaan para ulama atau sikap para ulama di masa dahulu. Ya, merahmati para pelaku maksiat, mengasihani mereka. Ya, mengasihani mereka. Ya. Tidak seperti di zaman sekarang. Orang-orang yang memiliki ilmu agama, orang-orang yang dikenal atau memiliki pengetahuan dalam agama, luar biasa muta'ali, tinggi hati kepada para pelaku maksiat. Merasa lebih baik, kerjaannya cuma tahakum, memvonis orang lain, tanpa ada solusi untuk memberikan jalan keluar. Ya. Pokoknya tugas saya adalah memvonis, tidak memberikan solusi. Ya, tidak ada perasaan kasih sayang kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa ilmunya pincang sebelah. Ya. Kenapa? Karena yang dia amalkan adalah dalil-dalil tentang ancaman kepada pelaku maksiat dan bid'ah. Bagaimana sikap keras kepada pelakunya, bagaimana ini dan itu, betapa berbahayanya orang melakukan maksiat dan melakukan bid'ah. Ya, itu yang difikirkan dalam benaknya, dan dia melupakan bahwa Allah Ta'ala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meningkup segala sesuatu. Tidak ada yang tidak kena rahmat Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada yang tidak kena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka janganlah keilmuan yang dimiliki oleh seorang, ya, atau dengan pakaian yang kata orang pakaian Islam yang dimiliki kemudian menjadikan dia tinggi hati dan merasa kemudian dengan seenaknya, ya, memvonis orang lain, tahakum, ya, kepada orang lain. Tugas seorang alim adalah memperbaiki, bukan menghukumi. Itu hukum asalnya. Kalau kerjanya menghukumi, siapa yang tidak sanggup untuk menghukumi? Semua orang bisa menghukumi. Tapi seorang alim yang robbani, dikatakan robbani dari kata robba yurabbi, yang mendidik, mentarbiyah, memperbaiki, merawat. Nah, karena itulah Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, al-ilmu al-ilmu huwal lin warif, kalau nggak salah maknanya seperti itu. Bahwa ilmu itu adalah lemah lembut dan kasih sayang kepada orang. Ya. Amma ta'nif, adapun bersikap kasar kepada orang lain, fakullu yuhsinu, maka semua orang bisa. Siapa yang tidak sanggup? Siapa yang tidak bisa marah-marah di hadapan maksiat? Siapa yang tidak bisa mencak-mencak ketika melihat bid'ah? Siapa yang tidak bisa mengamuk-ngamuk ketika melihat kesyirikan? Semua orang bisa. Tapi bukan itu. Bukan itu yang diharapkan dari seorang dai yang murabbi, ya, yang mentarbiyah manusia dengan tarbiyah nabawiyah. Yang mendidik mereka dengan ya, agama, yang mengasihani mereka. Ini ibarat keluarganya terjatuh dalam kesalahan, kebinasaan,
Dikhawatirkan nanti pada hari kiamat, maka dipegang tangannya, jangan sampai dia berbuat hal yang buruk. Ya, bukan justru semakin didorong, semakin dijauhkan, dijaga jarak dengannya, dijauhi dan semacamnya. Ya. Karena sebagaimana yang sudah kita katakan, hukum asal, ya, hukum asal kaum muslimin di masa sekarang, ketika berbuat suatu maksiat, insya Allah asalnya mereka jahil, bukan karena sengaja menentang agama Islam. Ya. Kebanyakan mereka melanggar perintah karena tidak meyakini itu perintah dari Allah. Ya. Masih banyak orang-orang atau banyak di luar sana orang-orang yang melakukan kesalahan karena dia tidak tahu itu kesalahan. Dia tidak tahu itu kekeliruan. Dan bukan kemudian seperti cara sebagian orang. Pokoknya saya sudah larang, saya sudah beritahu dalilnya, berarti selesai. Dia sudah tahu. Kapan saya sudah beritahu kemudian dia menentang, berarti dia penentang. Lah, tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Kamu siapa? Ya, bagaimana cara menyampaikan sehingga orang itu menentang? Kok bisa dia menentang agama? Dan seterusnya. Ya. Maka lihat Muhammad ibn al-Munqadir rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang tabi yang mulia, murid dari Jabir ibn Abdullah, kata beliau, saya malu. Saya malu kepada Allah kalau dia mendapati dalam diriku ada feeling, ada perasaan bahwa ini orang gak dapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah tidak bisa menjangkaunya. Padahal dia seorang muslim. Padahal dia seorang muslim. Siapakah yang lebih layak mendapatkan rahmat Allah dibandingkan hamba-hambanya yang pelaku maksiat? Mereka yang lebih berhak mendapatkan rahmat Allah. Mereka lebih layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akan datang nanti pada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hendaknya seorang itu malu ketika di dalam hatinya, malu kepada Allah ketika di dalam hatinya ada perasaan bahwa sudah pelaku maksiat ini, pelaku bidah ini sudah tidak akan mungkin mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Hendaknya dia malu kepada Allah. Ingat kisah dari yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an tentang dua orang dari Bani Israel. Karena dia berpikir Allah tidak akan mengampuni orang itu, kemudian apa? Allah menghapuskan semua amalannya. Justru orang yang dituduh tidak akan diampuni oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Ya. Maka berpikir dalam hati saja bahwa ada orang yang berbuat maksiat dan bid'ah, berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak akan diampuni, ini sudah masalah besar bagi dirinya. Apalagi kalau dia sampai ucapkan dengan lisannya. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Dan hukum asal seorang muslim adalah dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari rahmat Allah taala. Nah, bihi qala haddatsana Abdullah. Ya. Qala akhbarna Muhammad bin Shalih Al-Qurashi, dan disinilah hikmah. Ya. Bukan juga kita katakan kemudian kalau begitu semua dalil-dalil tentang bahayanya maksiat dan bid'ah atau anjuran untuk memperingatkan manusia akan bahaya maksiat dan bid'ah, bukan berarti kita juga kita katakan kalau begitu disingkirkan semuanya. Tidak. Disinilah hikmah. Ini yang namanya hikmah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Dan hikmah ini bukan miliknya orang yang hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Bukan itu penentunya. Hikmah itu bukan orang yang hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Hikmah itu bukan miliknya orang yang punya banyak murid. Enggak. Ya. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah murni dari Allah. Allah yang beri kepada siapa yang dia maui. Maka banyak-banyak minta kepada Allah taala. Ya. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Dia bisa memperlakukan orang dengan kondisi, dengan perlakuan yang tepat, pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Itulah hikmah. Dan siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan nikmat yang sangat banyak. Kenapa? Karena tanpa hikmah, orang yang hafal Bukhari Muslim akan banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Seorang da'i tanpa hikmah, mungkin dia hafal banyak dalil Quran dan Sunnah, dia hafal ini dan itu, tapi tanpa hikmah dia akan banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Maka hikmah adalah harta yang hilang dari seorang da'i yang selayaknya diminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anugerah dari Allah. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Muhammad bin Shalih Al-Qurashi an Amir bin Hafs annahu qala, kata Amir bin Hafs waqafa al-Hasan ala Waqi ibni Abil Aswad. Al-Hasan Al-Basri berdiri di atas, al-zahir di sini di kuburannya atau di jenazahnya. Waqi ibnu Abil Aswad. Mungkin di sini kuburannya setelah dikubur. Ya. Faqala Allahumma arham Waqi'a. Ya Allah rahmatilah Waqi'. Yani Waqi ibnu Abil Aswad ya.
bukan Waki gurunya Imam Syafi'i. Kalau Waki gurunya Imam Syafi'i, Waki Ibnul Jarrah, imam besar, imamnya kota Kufah. Waki Ibnul Jarrah. Adapun ini Waki Ibnu Abil Aswad. Kata Al-Hasan Al-Basri, ya Allah rahmatilah Waki. Fa inna rahmataka lan ta'jaz an Waki. Karena rahmatmu itu tidaklah lemah untuk menjangkaunya. Yani pasti menjangkau Waki. Zahirnya di sini Waki Ibnu Abil Aswad ini ya pernah melakukan kesalahan besar. Wallahu alam, pernah melakukan kesalahan besar, kemudian Al-Hasan mendoakan untuknya. Ya Allah, rahmatilah dia karena rahmatmu tidak mungkin tidak menjangkaunya. Tidak mungkin. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya sendiri karena kemuliaannya untuk merahmati hamba-hambanya. Bihi qala haddatsana Abdullah annahu qala dzakara al-Abbas ibnu Fadl ar-Riyasi. Naam. Anil Asmu'i an Salam bin Miskin. An Salam bin Miskin. Al-Asmu'i Abdul Malik bin Qarib. Abdul Malik bin Qarib Al-Asmu'i. Iya. An Salam bin Miskin, dari Salam bin Miskin, Salam bin Miskin bin Rabi'ah Al-Basri. Annahu qala qila lil Farazdaq. Ada seorang yang berkata kepada Al-Farazdaq. Al-Farazdaq penyair masyhur, ya, seorang penyair yang terkenal, hidup di masa Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in juga, ya. Nah, cuman Al-Farazdaq ini adalah gelar beliau. Nama aslinya Hammam bin Ghalib. Hammam bin Ghalib. Beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. Jadi seorang tabi masih mendapati sejumlah sahabat. Hammam bin Ghalib. Gelar beliau Al-Farazdaq. Ini laqab. Ada seorang yang bertanya kepada Al-Farazdaq. Qila fil Farazdaq ala ma yakdziful muhsanat. Ya. Ada seorang yang bertanya kepada Al-Farazdaq tentang perbuatannya yang menuduh perempuan baik-baik itu melakukan perzinahan. Ya. Rahimahullahu taala. Ya. Semoga Allah taala merahmati dan mengampuni beliau. Al-Farazdaq rahimahullahu taala ya punya masa lalu yang kurang baik dalam hal ini. Yani beliau pernah sebelum masa taubatnya, beliau pernah menuduh beberapa orang perempuan melakukan perzinahan tanpa bayinah, tanpa bukti dan saksi yang jelas. Ya, dan ini qadzful muhsanat ini merupakan dosa besar, termasuk sab'il mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Wa qadzful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang menjaga dirinya, ya, ini mukminah, dituduh melakukan fahisyah, kemungkaran, perzinahan. Ya, maka ada yang mempertanyakan kepadanya tentang perbuatannya itu. Ini kamu sudah melakukan dosa besar ini. Qala wallahi, demi Allah, kata Al-Farazdaq menjawab, demi Allah. Allah ahabbu ilayya min aini hatain. Ya. Sesungguhnya Allah lebih saya cintai dibandingkan kedua mata saya ini. Yakni beliau buta. Ya, beliau buta. Yakni beliau menganggap bahwa ini azab Allah kepada saya, hukuman Allah kepada saya karena memfitnah perempuan ini. Ya, maka Allah Taala mengambil kedua mata saya. Afatarahu mu'adzibani ba'daha? Apakah kamu berpikir Allah akan tetap menyiksa saya setelah dia mengambil kedua mata saya? Lihat, ini husnuzan kepada Allah Ta'ala. Ya, ini sudah berlalu ya, tentang kisos bahwa siapa yang melakukan suatu dosa kemudian dihukum di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa dia untuk kedua kalinya. Ya. Maka Al-Farazdaq rahimahullahu Ta'ala berpikir, ini tentunya husnuzan kepada Allah. Bukan berarti merasa, oh saya tidak akan mungkin lagi disiksa, merasa aman dari siksaan Allah, bukan itu. Tapi ini husnuzan kepada Allah. Maksudnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengambil penglihatan saya dan saya sangat berharap kepada Allah karena husnuzan saya kepada Allah. Saya husnuzan dia tidak akan menyiksa saya setelah ini. Maksudnya, dia telah menyiksa saya di dunia. Ya. Maka apa yang membuat saya kemudian pesimis bahwa Allah Ta'ala akan menyiksa saya lagi di akhirat kelak atas dosa saya ini? Allah sudah menghukum saya di dunia. Nah, dan ini
termasuk keutamaan. Siapa yang disegerakan hukuman akan dosa-dosanya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Itu tanda Allah taala menghendaki kebaikan kepada dirinya. Iya. Maka beliau rahimahullah berkata kepada orang yang berkomentar tentang dosa yang beliau lakukan di masa lalu, kata beliau, Allah sudah mengambil kedua mata saya. Apakah kamu berpikir Allah akan menyiksa saya lagi setelah ini? Ini setelah dia mengambil kedua mata saya. Ini husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bihi qala haddatsana Abdullah annahu dzakara Azhar bin Marwan Ar-Raqashi qala akhbarna Salamah bin Al-Hazzal. Nah, Salamah bin Al-Hazzal Ibn Al-Hazzal Abul Bukhtari atau Abul Bakhtari di fathah ba-nya Abul Bakhtari. Annahu qala sami'tul Hasana fi janazatin fiha al-Farazdaq. Saya mendengarkan Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata ketika sedang berada di proses pemakaman seorang jenazah, fiha al-Farazdaq, yang di situ juga hadir al-Farazdaq rahimahumallahu taala. Wal qaumu hafina bil fata yatadzakaruna al-maut, dan orang-orang ketika itu sudah mengelilingi jenazah tersebut. Yang nampak di sini sudah di pekuburan, sudah bukan di rumah, sudah di pekuburan, sudah dikuburkan mungkin. Kemudian orang berkeliling di sekitarnya, di sekitar kuburnya, mengelilingi kuburnya. Mereka yatadzakaruna al-maut, saling mengingatkan tentang kematian. Faqala Al-Hasan, maka Al-Hasan Al-Basri berkata, ya Aba Firas, wahai Abu Firas, yakni kunyahnya Al-Farazdaq, ma a'dadta li hadzal yaum, apa yang sudah kamu persiapkan, amalan apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari ini, hari kematian nanti. Qala la wallah ma a'dadtu lahu illa syahadatu alla ilaha illallah mundu samanina sana. Tidak, demi Allah, saya tidak punya perbekalan lain kecuali syahadat la ilaha illallah sejak 80 tahun yang lalu. Ini sejak balik, atau mungkin umur beliau waktu itu 80 tahun. Ini maksudnya dari dulu persiapan saya la ilaha illallah. Faqala Al-Hasan asbit 'alaiha wa abshir. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata kepadanya, kokohlah engkau di atasnya, di atas la ilaha illallah, wa abshir, dan bergembiralah, berharaplah kepada Allah dengan itu. Wa nahwi hadza, atau ucapan wa nahwa hadza, atau ucapan yang semakna dengannya. Wa fi ghairi al-hadisin, dan dalam hadis yang lain qala faqala Al-Hasan, di hadis lain disebutkan dalam riwayat lain kisah ini, Al-Hasan berkomentar, ni'matil uddah, ni'matil uddah. Itu adalah perbekalan yang terbaik, itu adalah perbekalan yang terbaik. Nah, ini kisah ma'ruf, perbincangan Al-Hasan Al-Basri dengan Al-Farazdaq di kuburan ini. Dalam riwayat lain kisah ini, ketika Al-Farazdaq mengatakan seperti itu, bahwa yang saya persiapkan adalah la ilaha illallah, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan ini, asbit 'alaiha wa abshir. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengingatkan, tapi itu berat, ada konsekuensinya, ada syurutnya, persyaratannya. Ada persyaratannya. Jadi bukan sekedar mengandalkan ucapan la ilaha illallah semata, namun ada prasyarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan kalimat la ilaha illallah ini. Nah, bihi qala haddatsana Abdullah annahu dzakara abi anil Asma'i an abihi an Labatah ibnul Farazdaq, atau ibnil Farazdaq, dari Labatah, anaknya, putranya Al-Farazdaq, qala ra'aitu abi fin naum, kata Labatah, aku bermimpi melihat ayahku, yakni Al-Farazdaq. Faqala ay bunai tabi'atnil kalimah allati raja'tu bihal Hasan indal qabr, wahai putraku, kalimat yang saya ucapkan, sampaikan kepada Al-Hasan di kuburan waktu itu, tabi'atni, mengikuti saya, yakni ucapan la ilaha illallah. Nah, yakni mengikuti saya untuk membela saya. Tapi ini keutamaan dari la ilaha illallah, menjadi bekal seorang ketika akan meninggal,
Dan di sini juga terdapat busyrah bagi Al-Farazdaq rahimahullahu taala. Nah, bihi qala haddatsana Abdullah annahu dzakara abi annahu qala dzakara Ismail ibn Ulayyah an al-Qasim ibn al-Fadl al-Hadai an Labatah ibn al-Farazdaq an abihi annahu qala, dari Labatah al-Farazdaq, dari bapaknya al-Farazdaq, dia berkata, laqitu Abu Hurairah, saya berjumpa dengan sahabat Nabi SAW Abu Hurairah. Saya berjumpa dengan Abu Hurairah. Faqala laha, atau faqala, maka Abu Hurairah berkata, man anta, siapa kamu? Faqultu anal Farazdaq, saya, nama saya, yaitu gelar Al-Farazdaq. Ini beliau masyhur dengan Al-Farazdaq ini. Qala ara qadamaika saghiratain, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, saya lihat kedua kakimu itu kecil, kemungkinan karena penyakit. Wa kam min muhsinatin atau muhsanatin qad kadzabta, sudah berapa banyak perempuan-perempuan soleh yang kamu tuduh. Ya. Ini Abu Hurairah radhiyallahu an tahu. Ini bukan perdukunan tentunya. Al-Zahir, beliau punya ilmu tentang hal ini. Beliau diberikan firasat oleh Allah Ta'ala. Ketika melihat dua kakinya seperti ini, mungkin beliau berpikir ini akibat dari dosa-dosanya. Dan beliau berpikir dosanya adalah menuduh perempuan berzina. Dan ini menunjukkan kepada kita terkadang, atau bukan perkara yang tidak mungkin, dosa itu memberikan dampak buruk pada fisik seseorang. Ya, memberikan dampak buruk pada fisik seseorang. Ya, seorang mendapatkan penyakit, ya, tidak diragukan. Orang sakit, orang sakit jantung kah, sakit macam-macam dari penyakit-penyakit dalam atau penyakit-penyakit yang nampak dari luar, tidak diragukan, ya, besar kemungkinan dan bisa jadi merupakan sebab dari dosa-dosa yang dilakukan, dan itu hal yang tidak bisa dipungkiri, termasuk dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bermasalah kalau dipastikan ini penyakit ini gara-gara kamu punya dosa ini, penyakit ini gara dosa ini, dipastikan begitu. Ya, itu tentunya takawul, ya, sudah menebak-nebak. Nah, tapi kalau kita mengatakan secara umum penyakit yang ada pada diri kita itu secara umum merupakan akibat dari dosa, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah yang menimpamu termasuk penyakit yang menimpa tubuhmu itu akibat dosa kalian sendiri. Maka secara umum kalau kita katakan penyakit itu adalah akibat dari dosa, ya tidak ada masalah. Yang bermasalah kalau dipastikan, ditentukan penyakit ini atau dosa ini akan menyebabkan penyakit ini, dosa ini, dan seterusnya, tanpa ada bayyinah. Nah, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, menganggap mempermasalahkan masalah ini. Ya, sudah berapa banyak perempuan yang kamu tuduh? Ya, kemudian beliau radhiyallahu taala anhu, lihat sikap beliau, wa inna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudon ma baina ailah ila kadza wa kadza. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada hari kiamat, memiliki sebuah telaga yang lebar, yang luasnya dari Ailah sampai ke sini. Ini di kota Madinah. Ailah kita sudah katakan kemarin, daerah di salah satu kota di Yaman. Ya, telaganya luasnya sejauh itu dari Madinah sampai ke Yaman, sejauh 1 bulan perjalanan. Ya, di mana warid dalam nusus yang dalam beberapa riwayat bahwa telaga Rasulullah SAW tuluhu ka'ardihi, panjang kali lebarnya sama, yakni bentuk persegi, sejauh 1 bulan perjalanan. Fa in istata'ta fala tahrumhu. Nah, kalau kamu mampu, maka jangan sampai kamu diharamkan dari minum dari telaga Rasulullah SAW. Ya. Yakni ini dosamu ini besar sekali. Ya. Maka usahakan kamu beramal amalan yang banyak, amalan yang besar, supaya kamu bisa minum. Karena dosamu ini bermasalah ini. Dosamu ini besar sekali. Bisa jadi kamu tidak minum dari telaga Rasulullah SAW. Ya. Karena di antara dosa yang menyebabkan seorang dihalangi dari minum di telaga Rasulullah SAW adalah orang yang apa?
Orang yang berdusta. Orang yang berdusta. Nah, dan diantara kedustaan yang terbesar adalah menuduh orang lain, perempuan mukminah berzina. Nah, maka saya khawatir, seakan-akan Abu Hurairah mengatakan, saya khawatir kamu tidak bisa minum. Tapi ala kulli hal, fa in istata'ta fala tahrumhu. Kalau kamu mampu, jangan sampai kamu tidak minum di situ. Lakukan ibadah, amalan yang besar, ya, yang hebat sehingga bisa, ya, kamu masih punya peluang minum di situ. Falamma qumtu qala, ya. Maka kata Al-Farazdak, ketika saya berdiri mau meninggalkan Abu Hurairah, beliau Abu Hurairah memberikan wasiat kepadaku. Mahma sana'ata fala taqnut. Subhanallah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, mahma sana'ata, apapun yang kamu lakukan, fala taqnut. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan khawatir karena kamu sudah melakukan dosa yang besar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqus sab'al mubiqat. Takutlah akan 7 dosa yang membinasakan. Dosa yang membinasakan dunia dan akhirat. Kemudian dia katakan, selesai masalah, saya sudah binasa. 7 dosa yang membinasakan. Ya. Jangan berpikir seperti itu. Bagaimanapun juga itu lebih kecil dibandingkan kesyirikan. Dan kesyirikan kalau orang bertobat, Allah akan ampuni. Ya. Nah, maka kata beliau rahimahullah radhiyallahu ta'ala, mahma sana'ta fala taqnut. Apapun yang kamu lakukan, ya, yakni jangan lupakan sudah. Banyak betul dosamu besar, tapi apapun dosa yang sudah kamu lakukan, fala taqnut. Jangan sekali-kali kamu putus asa dari rahmat Allah. Ya, ini termasuk dalam hal minum ini. Minum di bujana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli apapun dosa yang kamu lakukan, jangan putus asa menganggap saya tidak akan minum sudah. Kenapa? Ya, kapan kamu sudah putus asa, itu awal bencana yang sesungguhnya dibandingkan dosa yang kamu lakukan tersebut. Nah, bihi qala haddatsana Abdullah annahu dzakara al-Husain ibnu Abdurrahman qala akhbarna Abdullah bin Salih al-Ijli annahu qala, kata Abdullah bin Salih al-Ijli, abta'a an Ali ibn al-Husaini akhun lahu kana ya'nasu bihi. Ada seorang saudaranya Ali bin Hasan yang terlambat, ya, yang terlambat, di mana saudaranya ini ya'nasu bihi, yani dekat dengan Ali bin Husain, dan keduanya berjanji bertemu, tapi abta'a, saudaranya ini terlambat datang menemui Ali bin Husain. Ya. Wallahu a'lam, di sini Ali bin Husain, ya mungkin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ya, mungkin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib, karena enggak ditambih enggak disebutkan siapa. Atau coba lihat di bukan ya, disebutkan di nuskha yang lain Ali ibn Husain ibn Junaid Ar-Razi. Nah, bukan Ali ibn Husain bin Ali ya. Nah, Ali ibn Husain ibn Junaid Ar-Razi. Nah, disebutkan beliau rawi yang saduk, sikoh. Kata Ibn Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil. Nah, jadi ada saudara dari Ali ibn Husain Al-Junaid tadi terlambat menemuinya. Fasa'alahu an ibta'ihi. Maka Ali ibn Husain bertanya kepada saudaranya tentang sebab keterlambatannya. Fa akhbara annahu mashghulun. Maka beliau pun mengabarkan bahwa beliau terlambat karena mashghul, sibuk mengurusi kematian bimauti ibnin lahu. Ya, ada anaknya yang meninggal. Kana minal musrafina atau minal musrifina ala nafsi. Di mana anaknya ini pelaku dosa, musrif ala nafsi. Dia ya anak-anak inilah ya. Nah, melakukan dosa, bergelimang dengan dosa. Faqala lahu Ali ibn Husain Al-Junaid. Maka Ali ibn Husain memberikan wasiat kepadanya, menenangkan hatinya tentang anaknya. Dan ini selayaknya menjadi perhatian seorang muslim ketika melihat ada saudaranya melakukan kemaksiatan, ada saudaranya melakukan kesyirikan, ada saudaranya melakukan kebid'ahan. Baik, vonis ya, itu dilakukan oleh orang-orang yang berhak dari kalangan alim ulama. Ya. Dan ada juga konsekuensi dari setiap kesalahan-kesalahan, itu tidak diragukan. Ada nahi mungkar, ada ta'zir, hukuman, ada tahzir, dan seterusnya. Ada. Tapi ingat, jangan sampai 3 hal ini hilang dari hati kita, ya, terhadap orang yang melakukan kemaksiatan. Kata beliau, kata Ali bin Husain,
inna min wara'i ibnika salasa khilal. Sesungguhnya di depan anakmu itu ada 3 perkara. Ini 3 perkara yang bisa melindungi dia dari neraka, yang mencegah dia masuk neraka. Jadi ya, ini termasuk ucapan yang sangat baik disampaikan ya, ketika seorang terkena musibah, ketika seorang terkena ketika seorang bertakziah kepada saudaranya yang meninggal, keluarganya ya. Ini termasuk ucapan yang sangat baik untuk diucapkan, bahwa di belakang atau di depan anakmu itu, di depan orang yang meninggal ini ada salasu khilal. Ada 3 hal yang bisa menjadi penyelamat dia dari neraka, menjadi sebab dia selamat dari neraka. Apa 3 hal itu? Amma awwaluha fa syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama syahadat. Wa ma adraka ma syahadah. Kita tahu bagaimana dampak dari syahadat. Ya. Maka dia seorang muslim. Maka muslim ya, itu sudah busyra bagi dirinya. Ya, seorang muslim yang meninggal atau seorang yang meninggal dalam keadaan muslim, orang yang layak kita husnuzon kepadanya. Betapa banyak keterangan dari hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan seorang muslim yang meninggal. Nah, kemudian wa ammas tsaniyah, kalaupun dia tidak selamat dengan itu, dengan syahadatnya pada hari kiamat ketika ditimbang misalnya ternyata belum selamat, maka masih ada perkara kedua yang melindunginya. Apa itu? Fasyafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim yang meninggal dalam keadaan membawa dosa, mereka adalah prioritas pertama dan terutama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan syafaat. Adapun orang mukmin, orang yang baik, dia sudah masuk surga, oke lah, dia masih mendapatkan syafaat. Tapi dibandingkan syafaat untuk menaikkan derajat di surga, tentunya yang lebih butuh syafaat adalah orang yang di neraka untuk diselamatkan. Atau orang yang mau masuk neraka tidak jadi masuk neraka karena dapat syafaat. Maka karena itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu diperuntukkan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Yakni semua umatku akan dapat syafaat, tapi yang paling butuh, yang saya prioritaskan adalah pelaku dosa besar, karena mereka lebih butuh diselamatkan dibandingkan yang sudah masuk surga. Minta syafaat untuk dinaikkan derajatnya, itu akan dapat juga, tapi ini yang paling butuh, ini yang kasihan, ini yang terancam neraka, atau yang sudah masuk kemudian dikeluarkan dengan syafaat. Maka kalau dia tidak selamat dengan kalimat syahadatnya, masih ada perlindungan yang kedua, yaitu apa? Syafaatnya Rasulullah SAW. Dan kalaupun dia tidak selamat di sini, dia tidak mendapatkan syafaat yang utuh, artinya dia akan dapat syafaat. Semua umat Rasulullah SAW akan dapatkan syafaat secara umum, kecuali orang-orang yang mengamalkan amalan yang menjadikan dia diharamkan mendapatkan syafaat. Nah, kalaupun dia luput dari syafaat Rasulullah SAW, atau dia sudah dapat syafaat tapi belum cukup mengeluarkan dia dari neraka, maka masih ada penyelamat yang terakhir dengan izin Allah, yaitu apa? Wa ammas salisah fa rahmatullahi azza wajal allati wasi'at kulla syai'. Yang ketiga, masih ada rahmatnya Allah azza wajal, yang mana rahmatnya melingkup segala sesuatu. Dan orang Islam yang meninggal dalam keadaan Islam paling layak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah setelah syafaatil malaika, kata Rasulullah SAW, syafaatil malaika wa syafaatil anbiya wa syafaatis salihin. Para malaikat sudah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, orang-orang soleh sudah memberi syafaat. Wa yabqa arhamur rahimin, dan tersisa yang belum memberikan syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Maka setelah semua memberikan syafaat dan masih ada orang-orang Islam dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada mereka seluruhnya, yakni dia yang langsung mengeluarkan mereka dari neraka. Maka jangan khawatir dengan kondisi anakmu yang meninggal dalam keadaan musrif ini, dalam keadaan bergelimang dengan dosa. Jangan putus asa tentang nasibnya di hari kiamat kelak. Dia punya syahadat, dia umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat, dan dia punya Tuhan yang maha merahmati, yang rahmatnya melingkup segala sesuatu. Nah, biqala haddatsana Abdullah
annahu dzakara Yahya bin Yusuf Az-Zimmi qala akhbarna Abdullah bin Ja'far an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, baina rajulun mustalqin id nadhara ila as-sama'i wa ila an-nujum. Ada seorang lelaki yang mustalqin. Istilqa itu tidur menghadap ke atas, itu istilqa. Kalau tidur menghadap ke samping dengan berbaring di sisi tubuh namanya ittija. Ittija. Do dengan to, ittija. Nah, ini kan kalau tata cara sholat yang punya uzur kan begitu. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Baringnya ini ittija dulu. Ittija, baring ke sisi kanan tubuh. Kalau tidak bisa ittija, baru istilqa, menghadap ke atas. Baru istilqa, menghadap ke atas. Jadi ittija dengan wajah menghadap ke kiblat. Nah, kalau tidak bisa ittija, maka baru istilqa, menghadap ke langit-langit rumah atau atap. Nah, ada seorang yang mustalqin, yakni menghadap ke atas, tidur terlentang menghadap ke langit. Ya, ini di luar ruangan zahirnya di sini. Idz nadhara ila as-sama' wa ila an-nujum. Kemudian dia memandang langit dan memandang bintang-bintang, yakni di malam hari. Faqala inni a'lamu anna laka rabban wa khaliqan wa khaliqahu. Kata orang itu, sungguh saya mengetahui anna laka rabban wa khaliqan. Saya sungguh tahu bahwa kamu, wahai langit dan bintang-bintang, kalian itu punya Tuhan, wa khaliqan, dan pencipta. Ya, dalam sebagian nuskhah wa khaliqahu. Ini kurang tepat ya. Khaliqan, rabban wa khaliqan. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Dia mengatakan kepada langit dan bintang, saya tahu kamu punya Tuhan dan pencipta. Ya Allah ampunilah aku, faghfaralah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Lihat ya. Ini diantara sebab terampuninya dosa adalah at-tafakkur fi azamatillah. Berfikir atau merenungkan kebesaran Allah melalui tanda-tandanya. Nah. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala membuat satu bab khusus dalam Riyadhus Shalihin, bab tentang at-tafakkur fi azamatillah, fi azamati makhluqatillah, atau yang semakna, saya lupa judul tepatnya, di awal-awal Riyadhus Shalihin. Nah, bab tentang berfikir atau merenungi tentang kebesaran makhluk-makhluk Allah, yakni kebesaran Allah melalui makhluk-makhluknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian siang dan malam, terdapat tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Maka di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tafakkur fi azamatillah, merenungi kebesaran Allah melalui apa? Melalui ayatihil kauniyah, melalui ayat-ayat Allah yang bersifat kauni, melalui makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Antaqumu lillahi masna wa furada thumma tafakkaru. Kalian berdiri sendiri-sendiri atau berdua atau sendiri-sendiri, thumma tafakkaru, kemudian kalian merenung. Ya, ini termasuk ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab itu di Riyadhus Shalihin. Ya, silakan dirujuk babnya dan penjelasannya. Baik. Maka orang ini merenung, melihat langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan penciptaannya. Iya. Nah, kata seorang penyair, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu, atau kaifa yu'sal ilah am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Seorang penyair mengatakan, faya ajaban, betapa mengherankannya. Kaifa yu'sal ilah, bagaimana mungkin orang bermaksiat kepada Allah. Am kaifa yajhaduhul jahidu, atau bagaimana mungkin ada orang yang mengingkari keberadaan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah, padahal pada segala sesuatu terdapat tanda. Tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Maka di antara ibadah yang terbesar adalah
mencari benang merah menghubungkan antara setiap makhluk Allah, ayat-ayat Allah yang bersifat kauni di alam semesta ini, kita berpikir kemudian menghubungkan dengan penciptanya. Ya, itu termasuk ibadah yang besar. Dan orang ini telah melakukan ibadah yang besar ini. Dia melihat langit, dia melihat bintang, kemudian dia merenung, kemudian dia mengatakan, saya tahu langit dengan ketinggianmu, dengan keperkasaanmu, dengan kekuatanmu, ya, dengan keluasanmu, bintang dengan keindahanmu dan seterusnya. Saya tahu kamu itu ada tidak dengan kamu itu ada bukan dengan sendirinya, tapi kamu punya pencipta dan punya Tuhan yang mengatur. Setelah dia beribadah dengan ibadah tafakkur seperti ini, dia pun berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya. Ini diantara bentuk tawassul dengan amal soleh. Jadi setelah dia beribadah kepada Allah dengan tafakkur, ya, beribadah kepada Allah dengan tafakkur, kemudian apa? Kemudian dia minta ampun. Dan ini tafakkur amalan yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau bangun tengah malam, beliau sangat sering melihat ke arah langit, kemudian membaca ayat-ayat terakhir dari surah Ali Imran, ya, yang kita sebutkan tadi, inna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya, al-ayat. Ya. Maka tafakkur dengan langit, bumi dan seterusnya, benda-benda langit yang kita lihat, itu merupakan bentuk ibadah. Yani tafakkur kemudian menghubungkannya dengan penciptanya. Ya. Setelah dia beribadah kepada Allah dengan tafakkur, laki-laki ini mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Bertawassul dengan ibadah tafakkurnya. Faghafaralah, kemudian Allah Ta'ala mengampuninya. Taib. Ini dua hadis lagi saling berhubungan, kita baca sedikit. Qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Ar-Rabi' Ar-Rabi' bin Sa'lab. Qala akhbarana Ar-Rabi' bin Sa'lab an Abi Musa al-Mu'addib an Asim al-Ahwal an Muwarriq. Asim al-Ahwal ini rawi masyhur, Asim bin Sulaiman al-Ahwal rawi kutubus sittah. An Muwarriq, nama beliau Muwarriq bin Mushamrij. Ini termasuk nama-nama yang gurib, nama-nama yang asing, yang tidak banyak orang yang punya. Muwarriq bin Mushamrij. Nah, juga rawi kutubus sittah. Kata Muwarriq rahimahullah, annahu qala, kana rajulun ya'malu sayyi'at. Ada orang yang melakukan banyak sayyi'ah, keburukan. Kemudian wa innahu kharaja ilal bariyah fajama'a turaba. Kemudian dia keluar ke bariyah, ke padang pasir. Kemudian dia menghimpun turaban, tanah, gundukan, dijadikan bantal, ya. Fattaja'a alaihi mustalqiyan. Kemudian dia tidur terlentang menghadap ke atas. Faqala rabbi gfirli dzunubi. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya. Faqala, maka Allah berfirman, inna hadza la ya'rifu lahu rabban yaghfiru dzunuba faghfaralah. Sesungguhnya orang ini dia mengetahui dia punya Tuhan yang Maha mengampuni, maka Allah Ta'ala mengampuni dirinya. Nah, ini juga poin penting dalam istighfar, ya, yakni seorang mengetahui dan meyakini ketika dia membaca istighfar dalam keadaan dia meyakini bahwa tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam riwayat yang sahih ada seorang hamba, ya, ada seorang hamba yang berbuat dosa. Kemudian setelah berbuat dosa dia mengatakan, dia menyesal, kemudian mengatakan, Allahumma gfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah ampunilah aku, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa selainmu. Siapa lagi yang mau mengampuni dosa saya? Hanya Engkau ya Allah, maka ampunilah aku. Setelah itu dia berbuat dosa lagi, namanya manusia. Dia berbuat dosa lagi. Setelah itu taubat lagi, dia pun mengatakan Allahumma gfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Setelah itu berbuat dosa lagi. Ya. Yani setiap kali dia berdoa seperti itu Allah mengampuninya. Ya. Kemudian setelah berulang kali dia berbuat dosa dan dia menyesal, bertaubat, kemudian mengucapkan ucapan tersebut, Allahumma gfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan falyamal ibadi masya. Sudah, silakan hambaku melakukan apa saja yang dia mau. Ya. Karena saya akan ampuni dia. Apapun dosa yang dilakukan setelahnya saya akan ampuni. Kenapa? Karena dia mengetahui, ya, dia ya'lam anna lahu rabban
ya, yaghfir adz-dzunub, karena dia mengetahui bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa. Karena itulah dalam Sayyidul Istighfar, istighfar yang terhebat juga terdapat kandungan ini. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa selainmu. Ya. Dan ini juga yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq dari hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Al-Bukhari. Ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq minta diajari, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku bisa pakai berdoa dalam salatku. Kata Nabi SAW, "Qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Abu Bakar, ya, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa selainmu. Ini kandungannya. Kandungan inilah yang membuat istighfar menjadi hebat. Ketika seorang meyakini, ya, bahwa tidak ada yang mampu mengampuni dosanya kecuali Allah, sehingga Allah Ta'ala melihat betul pada dirinya rasa butuh yang maksimal kepada Allah dalam hal pengampunan dosa. Kenapa? Karena dia mau kemana lagi kecuali kepada Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat hambanya menunjukkan kebutuhan yang luar biasa kepadanya, Allah Ta'ala akan memenuhi keinginannya. Nah, maka ini sudah dua poin kata kunci dalam istighfar yang bisa mempertebal nilai istighfar itu. Yang pertama sudah berlalu, yaitu apa? Pengakuan dosa. Abu ulaka bidzambi. Abu ulaka bidzambi dalam Sayyidul Istighfar, aku mengakui dosa-dosaku. Hadirkan ini ketika istighfar, yaitu pengakuan akan dosa. Kemudian di doa Abu Bakar Siddiq tadi apa? Pengakuan inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Pengakuan dosa. Saya sudah menzalimi diriku dengan zalim yang sangat banyak. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang menguatkan dan memperbesar kualitas istighfar adalah apa? Meyakini dalam hati bahwa tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua kandungan ini yang membuat Sayyidul Istighfar menjadi doa istighfar yang terhebat. Iya. Kemudian hadis yang terakhir mirip, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Khalid bin Hisham qala akhbarana Abu Shihab anil A'mash an Jami' bin Shaddad an Mughith bin Sumay annahu qala, kata Mughith bin Sumay rahimahullah, bainama rajulun khabithun fatadzakkara yawman an qala Allahumma ghufranak thumma mata faghfara lah. Ada seorang rajulun yang khabith, yakni pelaku dosa, laki-laki yang buruk. Kemudian suatu hari dia mengingat, teringat bahwa dia pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ghufranak. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Dalam riwayat lain, dalam nuskha lain dua kali dia ucapkan itu. Allahumma ghufranak. Thumma mata, kemudian dia meninggal, faghfaralah, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Wallahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami. Inna dhalamna anfusana dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini saya kira akhir dari majelis ini. Masih ada sekitar 40 hadis lagi ya. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 2 pertemuan ke depan. Nah, untuk info majelis kita ke depannya akan diumumkan semuanya lewat Telegram. Jadi untuk yang belum bergabung ke Telegram, silakan bergabung. Insyaallah semua info-infonya di situ. Demikian pula rekaman-rekaman kajiannya di Telegram semuanya. Nah, wal ilmu indallah. Mohon maaf karena lewat waktu sedikit karena tanggung tadi berkaitan hadisnya. Nah, nasallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana wa ghafara lana jami'a. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.